Taeyeon tersenyum pada seorang gadis yang saat ini sedang menyiapkan makanan di dapurnya seperti mimpi, karena gadis itu kembali padanya setelah mereka pisah. Sungguh Taeyeon tidak mau hal itu terulang kembali. Ian menghidangkan semangkuk sup panas untuk Taeyeon dan pria itu nampak senang menerimanya. Ian kemudian duduk dan meniup sup itu. Sebelum dia menyuapkannya pada Taeyeon, enak Ian menaikkan alisnya dan Taeyeon mengangguk. Ian tersenyum kemudian membersihkan sisa sup itu di bibir Taeyeon. Ada bilang ayahmu. Dia menatap lekat manik mata Ian dan gadis itu mengangguk dengan lesu. Taeyeon nampak khawatir dengan jawaban gadis itu. Apa jawabannya? Tidak. Oh, Taeyeon mohon agar Tuan Bei mengerti. Ian ikut menatap Namjoon. Ini pertama kali dia bertemu dengan sahabat Taeyeon yang lain dan nampak Namjoon tersenyum ramah pada Ian sebentar, lalu memberi kode pada Taeyeon agar segera mengobrol empat mata dengannya. Saya bisa tinggalkan kami berdua, tanya Taeyeon pada Ian, dan gadis itu langsung mengangguk dan meninggalkan Taeyeon dan Namjoon. Lantas pria itu duduk di salah satu kursi meja makan dan menatap Taeyeon. Pria itu masih menggunakan kursi roda dan wajahnya masih sedikit pucat. Janji, tanya Taeyeon penasaran, dan Namjoon langsung mengeluarkan sebuah amplop dari saku jaketnya. Namanya Do Jae-sung, pemilik JB Group. Kurasa aku tahu perusahaan itu kan? Ya, seingatku ayahku dan paman perusahaan itu tidak dalam hubungan yang baik, jawab Taeyeon, dan Namjoon mengangguk setuju. Aku dengar ya, sudah mengingat masa lalunya. Bisa aku panggil dia sebentar, perintah Namjoon, dan Taeyeon mengangguk. Taeyeon mendorong kursi rodanya dan masuk kamar di bawah. Ya, sementara mereka tidur di kamar bawah karena Taeyeon masih di kursi roda. Ian bisa kemana sebentar? Ian yang sedang membaca buku mengangguk kemudian mengikuti Taeyeon dan mereka duduk di ruang tamu saat ini. Ada apa? Tanya Ian menatap Taeyeon. Ian sih, bisa aku bertanya, apa kau ingat wajah pria yang kau temui pertama kali setelah kecelakaan? Maksudmu mereka yang menculikku? Namjoon mengangguk. Ian berusaha ingatnya sama karena seingatnya begitu banyak orang di sana dan tidak ada yang mendengar seperti bos mereka di sana. Aku tidak tahu karena di sana sangat banyak orang, jawab Taeyeon mengerti. Mungkinkah aku tahu pria ini? Yang mengerutkan keningnya melihat foto seorang pria berkulit putih dengan mata sipitnya. Ian menggeleng pada Namjoon. Aku menyelidiki orang-orang terdekat. Siapa? Ian menatap Namjoon. Sesaat setelah Namjoon mengatakan namanya, kedua pria itu menatap Ian dan gadis itu sedikit takut mendengar nama itu. Dia Ian mengepakkan tangannya kuat. Air matanya semakin turun dengan deras. Rasanya sakit mengingat masa lalunya. Bahkan setelah dia mengingat masa lalunya, Ian merasa jijik dengan kehidupan lamanya. Dia kenapa? Dia pernah berusaha saat sekolah dulu. Untung ada satpam yang menyelamatkanku. Aku tak bisa mengingatnya. Maaf, itu sangat menyakitkan. Ian tertunduk sambil menangis. Dia mengepalkan tangannya. Rasanya dia ingin pria bernama Jae-sung itu. Taeyeon bersumpah akan melakukannya.
Maaf, apa setelah itu kau tidak bertemu dengannya lagi? Tanya Taehyung dan Yan menatap pria itu. Aku pindah sekolah, begitu juga dengan Hyun dan Jongho yang ikut pindah bersamaku. Setahuku pertemanan kami sudah selesai setelah kejadian itu, dan hanya tersisa aku dan Hyun juga Jongho. Jelas Yan menata masih terlihat. Ya, itu benar, itu adalah seorang, dan kau berhasil sudah selamat dari dia. Ucap namun tersenyum mereka. Taehyung tidak percaya jika kekasihnya akan mengalami peristiwa yang begitu mengerikan seperti ini, dan rasanya dia ingin membunuh orang-orang yang sudah memperlakukan kekasihnya seperti ini. Aku tidak tahu jika kau menyelidiki sampai seperti ini, kata Taehyung membuat Namjoon tersenyum tipis. Kasus ini benar-benar menarik, seperti mereka semua terhubung, apalagi sebulan lalu sebelum ia ditemukan oleh keluarganya, aku mendapat informasi jika mereka bertiga melakukan pertemuan, jawab Namjoon. Taehyung menatap Yan masih menangis, bayang-bayang masa lalunya, khususnya saat masa sekolahnya dulu begitu mengerikan. Dia juga tidak menyangka Hyun dan Jongho akan berlaku seperti itu. Taehyung menggenggam jemari yang lembut dan mencium punggung tangan kekasihnya itu dengan sayang. Kemudian Taehyung menghapus sisi air mata miliknya. Aku akan menjagamu dan tidak akan kubiarkan seseorang mengganggumu lagi, aku berjanji. Ucapan Taehyung setidaknya menenangkan Yan, dan gadis itu mengangguk. Tidak terasa 2 minggu telah berlalu. Hubungan Yan dan Taehyung semakin serius. Setelah 2 hari yang lalu mereka bertemu keluarga masing-masing untuk membicarakan sebuah pernikahan. Tanggal pernikahan sudah ditentukan, dan dalam waktu dekat ini mereka akan melangsungkan pernikahan itu. Taehyung, bagaimana dengan yang ini? Ia menatap calon suaminya itu, dan Taehyung hanya mengangguk singkat. Yan merasakan lebih hebat. Ia merasa hanya dirinya saja yang paling bersemangat di sini. Kau tidak suka dengan cincinnya? Taehyung menggeleng, kemudian menarik tengkuk Yan mendekat pada wajahnya. Aku suka melihat pilihanmu sayang, karena apapun yang melingkari jemarimu akan terlihat indah. Yan meronta seketika. Sedang matanya perhiasan dan bak berbisik pada temannya. Yan yakin mereka membicarakan Taehyung dan dirinya saat ini. Habis itu makan, Taehyung menaikkan alisnya dan Yan melirik araucinya, kemudian menepuk keningnya. Maaf, aku pasti kelaparan. Baiklah, habis ini kita makan. Taehyung memainkan jemarinya di atas layar ponselnya.
sedang gadisnya itu tertidur di pundaknya. Yan terlihat begitu lelah. Setelah makan siang, mereka pergi ke butik untuk mencari gaun pengantin. Namun belum ada yang cocok untuk Yan. Hingga hampir 2 butik mereka datangi, namun Yan belum menjatuhkan pilihan. Gemas harus menyentuhnya kan. Theo menatap Yoja yang sudah tersenyum menggoda pada Theo. Bahkan menyentuhnya pun sangat diperbolehkan. Cara Yoja terkekeh dan Theo tertawa mendengarnya. Aku akan lakukan kalau begitu, jawab Theo tersenyum dan membawa tubuh Yan ke dalam rumahnya. Dia menaiki tangga sambil menatap wajah calon istrinya itu dengan tersenyum. Apakah ada gadis yang begitu cantik ketika 12 seperti ini? Bahkan rambut-rambut tipis yang menutupi wajah Yan tidak membuat kecantikan gadis itu tertutupi. Dia masih cantik dan sangat cantik. Selamat tidur, bisik Theo kemudian menyelimuti Yan dengan selimut tebal. Theo pun membuka kancing kemeja dan menuju kamar mandi. Rasanya badannya lengket dan dia tidak bisa tidur jika seperti itu. Setelah mandi, Theo keluar dari kamar mandi dan memakai kaos putih v-neck miliknya. Rambut basahnya membuat Theo terlihat sangat menggoda. Memang pria itu belum bisa tidur, mungkin akibat dia sering lembur bekerja saat malam. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 23, jadi Theo memilih keluar untuk menuju dapurnya dan mengambil bir dari dalam kulkasnya, kemudian langsung meneguknya. Terasa menyegarkan. Dan ketika Theo melihat sosok hitamnya itu, pria itu melebarkan matanya saat melihat gadis yang basah kuyup di depan rumahnya dan dia sedang menangis. Theo segera membuka pintunya dan gadis itu tersenyum pada Theo dengan bibir bergetar. Kemudian Theo melebarkan matanya melihat kondisi gadis itu. Kenapa gadis itu terlihat berantakan saat ini? Theo, izinkan aku masuk, kata Jian memohon dengan menggigil. Theo segera mengajaknya masuk. Gadis itu menyambut Taeyeon itu dengan perlahan. Dia masih kedinginan dan Taeyeon hanya menatap Jiyeon dalam diam. Tapi ada yang mengganggu pikirannya. Dari tadi bukankah ini sudah 3 bulan semenjak mereka bertemu di klub itu? Dan dimana Jiyeon mengaku jika dia sedang hamil, namun apa perutnya tak membesar? Apa dia keguguran? Entahlah, Taeyeon bingung. Aku sangat menyesal menikah dengannya. Jian meremasi badannya sendiri dan menggigit kepalanya hampir pecah. Rasanya gadis itu menarik napasnya dan kemudian mencoba kembali bersuara. Dia lelaki yang kejam. Seminggu setelah pernikahan kami, semua baik-baik saja. Namun saat hampir menginjak 1 bulan, kelakuan aslinya baru keluar. Dia selalu membawa perempuan ke rumah setiap hari dan berjumpa di depan. Aku usahakan aku patung.
Aku tidak tahan, Taeyong. Hatiku sangat sakit karena Jihyun menceritakan Taeyong menggaruk tangkuknya yang tidak fatal itu. Rasanya penasaran sudah mati dengan Jihyun, tidak seperti dulu. Taeyong memiliki 1000 macam cara membuat gadis itu tersenyum jika sudah sadis seperti itu. Taeyong hanya memberikan tepukan kecil di pundak Jihyun sembari berucap kencana, kata Taeyong lembut, dan Jihyun tersenyum masam kemudian menatap Taeyong dengan sendu. Apa maksud Jihyun adalah menyuruh Taeyong memeluknya dan mengucapkan kata-kata manis seakan Taeyong masih mencintainya seperti dulu. Waktu sudah berputar dan kali ini Taeyong hanya bisa memeluk seorang gadis, yaitu